Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang peran bimbingan konseling dalam sekolah. Tentunya teman-teman udah nggak asing dong dengan istilah bimbingan konseling atau biasanya disebut dengan BK. Nah, sebenarnya apa sih bimbingan konseling itu? Jadi, bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari bimbingan konseling adalah untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya atau membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Tapi perlu diingat, dalam hal ini seorang konselor bertugas untuk membimbing konseli agar mampu memahami dirinya dan mengenali dirinya sendiri, sehingga konseli dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Konselor tidak memberikan solusi secara langsung kepada konseli, tetapi melalui pendekatan dan perlakuan yang diberikan kepada konseli. Terus, kapan bimbingan konseling ini harus diberikan? Nah, bimbingan konseling sendiri dapat bersifat preventif maupun kuratif. Bersifat preventif berarti bimbingan konseling berperan sebagai pencegah. Maksudnya adalah bimbingan konseling berfungsi sebagai pemberi bantuan kepada konseli sebelum terjadi permasalahan. Sedangkan bersifat kuratif berarti sebagai penyembuh. Maksudnya adalah bimbingan konseling berfungsi sebagai pemberi bantuan kepada konseli ketika konseli mengalami kesulitan. Jadi kira-kira apa ya fungsi bimbingan konseling dalam menghadapi COVID-19 ini? Sebenarnya fungsi bimbingan konseling dalam hal ini banyak sekali. Salah satunya adalah membantu siswa dalam menghadapi kecemasan akibat COVID-19 ini yang semakin meresahkan. Tapi bagaimana ya caranya? Dalam hal ini, bimbingan konseling bersifat sebagai kuratif karena permasalahan sudah dialami oleh siswa atau konseli. Dalam mengatasi hal ini, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh konselor untuk membantu konseli. Salah satunya adalah dengan pendekatan behavioristik, yang mana pendekatan behavioristik ini dilakukan secara individual. Pendekatan behavioristik ini bertujuan untuk memberikan perubahan tingkah laku. Dalam hal ini berarti perilaku yang harus dirubah adalah rasa cemas dari si konseli. Dalam menggunakan pendekatan behavioristik ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh konselor, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tingkah laku yang ingin diubah. Sebelum melakukan proses perubahan tingkah laku, sebaiknya konselor harus tahu dulu nih, tingkah laku seperti apa yang ingin dirubah. Selain itu, konselor juga perlu mengetahui penyebab serta intensitas tingkah laku tersebut muncul. Yang kedua yaitu membuat target tingkah laku yang diharapkan. Setelah mengetahui tingkah laku apa yang ingin dirubah, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan perilaku apa yang ingin dimunculkan setelah dilakukan proses perubahan tingkah laku. Dengan begini, susunan rencana dari pelaksanaan perubahan tingkah laku bisa tergambarkan. Yang ketiga yaitu menyusun situasi agar target tingkah laku dapat berhasil. Jika telah mengetahui perilaku apa yang ingin dimunculkan, maka diperlukan strategi yang pas untuk memunculkan tingkah laku tersebut. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan menghadirkan serangkaian situasi ataupun peristiwa yang diyakini bisa memunculkan target perilaku. Yang keempat yaitu mengidentifikasi potensi yang dapat meningkatkan stimulus. Setelah dilakukan pemanipulasian terhadap situasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi proses manipulasi yang telah dilakukan.
Dari serangkaian proses tersebut dapat diketahui situasi seperti apa yang dapat dijadikan stimulus agar perilaku yang diharapkan muncul. Yang kelima yaitu memperkuat target tingkah laku serta menilai hasil treatment. Setelah mengetahui situasi apa saja yang bisa memunculkan target tingkah laku, maka sekarang waktunya menghadirkan kembali situasi-situasi tersebut dengan tujuan agar tingkah laku yang diharapkan muncul dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Setelah itu, tahap terakhir yakni evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap penilaian terhadap treatment perubahan tingkah laku yang telah diterapkan. Jika proses tersebut memberikan hasil sesuai harapan, maka pelaksanaan treatment dapat dinyatakan berhasil dan diberhentikan. Namun, jika hasil yang didapatkan malah sebaliknya, maka dapat dialihkan ke treatment lain. Selain langkah-langkah tersebut, hal yang tidak kalah penting dalam proses bimbingan konseling adalah dengan adanya pengawasan. Karena dengan adanya pengawasan dari konselor, tingkah laku yang ditargetkan akan tercapai dengan maksimal. Ini adalah sebagian kecil contoh fungsi bimbingan konseling dalam sekolah sebagai kuratif atau penyembuhan. Baik, semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu wawasan kita tentang bimbingan dan konseling. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye.